Halo, kali ini kita bikin mie goreng sambil cerita. Jadi aku tuh pengen cerita. Aku tuh pernah punya pengalaman ketipu sama orang yang notabene si orang itu tuh kenal baik sama aku. Sampai aku pun gak pernah nyangka kalau misalkan dia itu ada maksud tujuan tertentu inisiatif buat nipu aku. Oke, sampai sana. Aku ketipu puluhan juta waktu itu. Ya mungkin karena awalnya kecerobohan aku juga, jadi percaya sama orang gitu. Kita ternyata tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Jadi apa ya, bener kata pepatah gitu, kalau misalkan pengen tahu sifat asli orang seperti apa, cobalah berurusan uang dengan orang tersebut, dan ternyata memang benar. Kalau misalkan berurusan sama uang, orang itu suka gelap mata gitu ya. Cuma ya udahlah ya, itu udah berlalu, udah berbulan-bulan ke belakang, dan aku juga di titik ini sudah merasa ikhlas. Biarlah, mungkin mereka yang menipu aku lebih butuh gitu ya. Mereka mungkin gak punya uang sampai melakukan hal cara seperti itu, gak punya uang mungkin ya. Jadi ya anggaplah kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Nah, jadi aku tuh pengen ceritanya itu terkait kasus tersebut. Kemarin aku dengar dari salah satu orang yang dia ini tuh juga korban dari orang tersebut ya. Jadi aku dengar katanya si penipu ulung ini tuh udah dapat balasannya gitu loh. Alhamdulillah. Sebenarnya gak boleh apa gak boleh kayak gitu, tapi aku seneng banget, astagfirullahaladzim. Jadi aku dengar katanya orang itu sekarang udah masuk sel, udah ditahan karena kasus apa ya, katanya sih banyak kasus sih. Emang pas si orang ini nipu aku juga, setelah beberapa lama, gak lama sih, berapa bulan ya, apa berapa minggu, aku dengar dia terjerat kasus ngehamilin istri orang. Padahal dia itu udah punya simpenan, punya istri sah juga, punya simpenan, dan ternyata simpenannya itu banyak, sampai si simpenan ini tuh hamil juga. Simpenannya itu ada yang gadis, ada yang istri orang. Katanya tuh dari kasus itu dia kena sih. Cuma sempet gak ada berita gitu, aku gak denger dan gak mau tahu juga awalnya. Udah males berhubungan sama dua orang itu, karena ya aku menjaga kesehatan mental aku biar gak ngerasa. Soalnya aku kalau inget tuh suka sakit hati, ya Allah kok tega banget gitu loh, orang yang kita kenal baik ternyata kayak gitu sama kita gitu. Suka sakit hati, tapi ya insya Allah aku mencoba untuk belajar ikhlas ya, anggap sedekah ya. Aku selalu menetapkan itu di pikiran aku, anggap sedekah kepada orang yang tidak mampu. Nah, katanya dia itu udah ditahan karena kasus itu, dan aku pengen bersyukur tapi gak boleh bersyukur. Tapi aku seneng banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan hambamu ini. Jadi intinya itu yang pengen aku sampaikan itu, ternyata kalau misalkan kita didolimi sama orang dan kita menerima, kita mencoba untuk berdamai, ikhlas dengan hati kita, biarlah serahkan kepada Allah gitu. Ternyata ya Allah itu semudah itu membolak-balikan nasib seseorang gitu ya. Sekarang alhamdulillah aku udah gak mempermasalahkan lagi soal uang yang dia ambil dari aku.
Dan alhamdulillah udah keganti berkali-kali lipat gitu loh, dari jalan yang Allah mudahkan gitu, yang halal tentunya, yang berkah, cukup buat aku dan keluarga kecil aku, bahagia, hidup cukup, tidak kekurangan satu apapun ya. Aku bersyukur alhamdulillah. Jadi itu yang bisa diambil, mungkin jadi pelajaran juga buat kita semua ya. Jadi kalau misalkan kita terkena satu masalah, kita harus belajar untuk ikhlas dan serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang membalas. Balasannya enggak dari kita kan, bisa dari mana aja. Tuhan itu maha kuasa begitu. Dan apa yang udah kita merasa dirugikan itu akan kalau memang masih rezeki kita, itu Allah akan berganti berkali-kali lipat. Malah ceramah ya, jadi tapi intinya ke sana lah ya, aku pengen sharing itu. Intinya itu kita harus percaya atas kuasa Allah gitu. Aku pun seneng banget, jadi bener-bener karma itu ada guys, karma itu ada. Jadi kalau misalkan kita mau berbuat jahat sama orang, pikir-pikir dulu lah. Ini aku udah ngalamin, membuktikan ternyata bener kalau orang yang dolim sama orang, dia juga bisa terkena dampaknya. Pas di awal-awal sih aku merasa aduh berat banget gitu loh. Soalnya kenapa orang yang sejahat itu kok hidupnya kelihatannya damai-damai aja, tenang-tenang aja, enak-enak aja. Ternyata itu enggak guys. Kalau kita tahu dalam-dalamnya mereka ternyata ripuh. Aduh, seneng banget ya Allah. Jadi itu yang mau aku ceritain. By the way nih, mie goreng aku udah mau jadi. Ini tuh porsinya itu lumayan banyak ya, soalnya aku tambahin topping yang banyak tuh. Bisa dilihat, kalau misalkan kalian mau coba bikin, coba ikutin deh. Kan kalau misalkan kalian sama kayak aku, kalau misalkan makan Indomie itu, kalau misalkan satu bungkus itu kurang gitu. Tapi kalau misalkan kita bikin 2 bungkus itu kebanyakan. Jadi ya aku mensiasatinya dengan tambahin topping-topping kayak sayuran yang banyak gitu. Ada proteinnya juga. Dan tentunya ini enak. Nih, kita makan mie goreng sambil minum. Minuman apa nih? Minuman bersoda. Ini halal ya. Minuman halal. Nah, ini dia mie goreng yang aku buat malam-malam. Ini enak banget asli, endolita. Rasanya itu gurih, pedes, enak karena banyak toppingnya. Kalau misalkan toppingnya gak banyak, gak tahu sih, aku gak terlalu suka makan mie yang polosan gitu. Nih, aku makan dulu ya. Maaf nih, aku pakai filter medok-medok begini biar kalian enak liatnya. Soalnya kalau gak pakai filter aku tuh burik sekali. Tapi kita harus bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Burik juga gak apa-apa, kan masih tirus pipinya, hidung mancung, alis tebal, begitu. Ngehibur diri sendiri. Oke, segitu aja guys. Tuh aku mau makan dulu ya. Tuh udangnya sampai tumpah. Oke, bye. Makan dulu.